subhanahu wa ta'ala minal abdi an yamla'a khazainahu huwa mimma yanfa'uh wa huwa at-ta'ah fa inna awqatal insani allati تعرض عليه في الآخرة التي مرت في الطاعة مملوءة نورا والتي مرت في المعصية نورا أو ظلمة والتي مرت بلا شيء فارغة فتتقطع كبده من التحسر على الفارغة أن لو كانت مملوءة نورا فكيف بالتي فيها المعصية. انتهى المقصود من تثبيت الفؤاد. وقال أبو الربيع رحمه الله سيروا إلى الله عرجا ومكاسير ولا تنتظروا الصحة فإن انتظار الصحة بطالة إلى آخر الأنقاض. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah salat fardu subhi di Masjid As-Salam meninjau kota Samarinda, Kalimantan Timur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah sebagai bentuk rasa syukur kita kehadirat Allah Jalla Jalaluh atas kesempatan yang diberikan kepada kita, yaitu kesempatan kembali dapat melaksanakan salat fardu subuh dengan secara berjamaah, kesempatan kembali dapat duduk bersama-sama di majlis yang mulia ini sampai dengan waktu isyraq nanti, kesempatan kembali bisa beriktikaf di masjid yang menjadi kebanggaan kita bersama-sama ini, yang kita niatkan kesemuanya kita lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan semoga sesuai dengan harapan kita Allah Subhanahu wa taala menjadikan segala bentuk amal ibadah kita, khususnya amal ibadah yang pada pagi hari ini kita lakukan, sampai seterusnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya dengan sempurna, dan masing-masing dari kita mendapatkan balasan dari Allah baik di dunia maupun di akhirat nanti dengan berupa balasan pula yang sempurna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian berikutnya adalah salawat serta salam. Juga ini selalu kita ucapkan dengan bentuk salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kepada baginda kita, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut salawat serta salam juga teratur kepada segenap keluarga besar baginda kita Nabi besar Muhammad. Berikut salawat serta salam juga teratur kepada seluruh para pengikut, terutama sahabatnya Nabi Muhammad, dan juga kepada seluruh pengikut dan umat beliau, tiada lain di antaranya kita yang sampai pada detik ini dan regenerasi kita sampai ila yaumil kiamah nanti. Pada kesempatan pagi hari ini, terlebih dahulu Al-Fakir atau saya mengucapkan minal aidin wal faizin kepada antum semua para pendengar dimanapun berada, via channel Bin Muhdar TV atau via channel
Masjid As-Salam meninjau kota Samarinda yang posisinya baik itu di rumah atau di kendaraan atau dimanapun berada. Terlebih dan terkhusus kepada jamaah yang ada di ruangan masjid yang istimewa ini, karena ini merupakan rumahnya Allah. Semua yang menjadi rumah Allah itu adalah istimewa bagi Allah Subhanahu wa taala, dan yang ada di dalamnya juga merupakan manusia-manusia yang istimewa. Meskipun hari raya itu sudah berlalu dari kita beberapa minggu yang lalu, akan tetapi sesuai dengan Al-Imam Ali karramallahu wajhah, beliau sampaikan, kulla yaumin la ya'sillaha fahuwa 'aidun. Setiap hari bagi orang yang menjaga dirinya daripada perbuatan dosa, perbuatan maksiat, perbuatan salah, itu bagi mereka hari raya Idul Fitri. Ya. Siapapun yang bisa menahan diri kita dari berbuat maksiat, dari berbuat salah, berbuat dosa, maka hari itu dikatakan hari raya. Jadi hari ini kita bisa memulainya dengan berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dapat memulai dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakini dengan ibadah kita ini yang diantaranya dapat menghapuskan dosa, dapat menghapuskan kesalahan, dapat mengangkat derajat. Ya, ini hari raya buat kita, dan kita jaga sampai jam-jam berikutnya. Jangan sampai hanya kita bisa menjaga di saat ketika kita ada di satu ruangan yang istimewa saja, seperti di ruangan masjid, musola, surau, atau di ruangan majelis ilmu. Kita bisa menjaga dan mengendalikan hawa nafsu kita di tempat tersebut, itu suatu hal yang biasa. Jadikanlah hal-hal kita ini adalah menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Artinya bisa menjaga dan mengendalikan diri kita ini meskipun di saat kita sedang di tempat yang sifatnya umum. Menjaga mata kita, menjaga tangan kita, menjaga kaki kita, menjaga muntung kita. Terlebih daripada perkataan-perkataan yang bersifat dusta. Jika itu sudah bisa kita kendalikan, maka dikategorikan itu adalah hari raya Idul Fitri. Ya, setiap kita berbuat kebaikan, maka diri kita akan menjadi suci kembali. Seperti kita menuntut ilmu, ini dosa-dosa kita yang kecil, ya, maka diampunkan oleh Allah, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan derajat kita itu, insya Allah kita yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, diangkat olehnya dengan setinggi-tingginya sampai kita sendiri, dan tidak ada di antara kita yang dapat mengetahui tingginya derajat orang yang menuntut ilmu. Sampai kalau dibandingkan, Bunda, ya, kalau dibandingkan orang yang menuntut ilmu ini duduknya saja mendengar, menyimak, ya, guru yang baca kitab, yang menyampaikan hadis, yang menyampaikan ayat-ayat suci Al-Quran, itu nilainya lebih baik daripada melaksanakan 1000 kali atau 1000 rakaat sunnah. Coba bayangkan, ya, lebih baik daripada menjenguk 1000 orang sakit, lebih baik daripada mengantarkan 1000 jenazah. Bayangkan itu kalau dibandingkan duduknya kita di majelis ilmu. Memang cobaannya berat, banyak lika-likunya, banyak macam-macamnya, ya, banyak
rintangannya, tapi sesuatu hal yang banyak rintangannya itu, ketahuilah itulah yang paling memberikan kesan dan pesan istimewa buat seseorang. Kalau tidak ada cobaannya, tidak ada rintangannya, wah, ini perlu diragukan sesuatu itu berpotensi apa tidak. Ya. Istimewa apa tidak, unggul apa tidak, di mana kita harus merintangi, menjalani berbagai macam rintangan dan cobaan, terpaan, ya, gelombang atau ombak yang selalu mengancam dan menerpa kita supaya kita tidak jadi untuk melakukan suatu kebaikan. Maka ketahuilah di balik kebaikan itu ada sesuatu yang sangat dan amat istimewa. Ya, seperti ke majlis ta'lim, ke majlis ilmu ini hanya orang-orang pilihan, ya, orang-orang yang memang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala bisa dapat berhadir di majlis yang mulia ini. Jadi bersyukur kita itu. Saya bersyukur, antum pun umat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu setiap diri kita ada tersimpan di dalamnya rahasia Allah Subhanahu wa taala, dapat mengungguli satu sama lainnya. Tidak sama, meskipun tempatnya sama, duduknya sama, jamnya juga sama, di hari yang sama, tapi nilai-nilai yang kita dapatkan itu berbeda-beda dari Allah Subhanahu wa taala. Dikembalikan lagi kepada hati kita. Siapa yang lebih hatinya bersih, niatnya lebih banyak, maka barang tentunya dialah yang berhak untuk lebih mendominasi daripada kebaikan dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, luar biasa. Maka dengan itu, di saat-saat kita lagi di dalam satu waktu yang menjadikan keberuntungan buat kita di dunia dan di akhirat, qala Sayyiduna al-Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, telah berkata al-Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad. Al-Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad seorang alim, seorang ulama, seorang wali, seorang kutub, ya, pengarang kitab, ratusan kitab, ya, bahkan menyandang kutub di masa beliau sampai 60 tahun. Al-Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad, ya, luar biasa. Inna khazainahu ta'ala mamlu'atun min kulli syai'. Kata beliau bahwasanya pemberdaharaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu terpenuhi dengan segala sesuatunya. Ya, jadi kita meminta apa nih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah itu mempunyai, ya, perbendaharaan, simpanan, gudang, ya, yang dimana sesuai dengan permohonan kita, di situ akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mau rizki, ya, rizki di sini umum. Ya, baik itu kita minta rizki kepada Allah berbentuk uang, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbentuk kesehatan, kan rizki juga itu. Ya. Istri rizki, anak rizki, harta rizki, bahkan waktu yang dapat kita pergunakan pada pagi hari ini juga merupakan salah satu rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi perbendaharaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu terisi dengan segala sesuatu, ya, banyak, penuh, dan akan diberikan kepada hamba sesuai dengan permintaannya, sesuai dengan permohonannya. Mamlu'atun birrizqi wal amal war rahmah. Ya, terpenuhi perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang sifatnya umum saya katakan tadi. Ya, apa saja kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal amal war rahmah, juga perbuatan dan kasih sayang. Perbuatan ini juga rizki. Kita bisa berbuat ini, berbuat itu dan sebagainya. Itu rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan harus kita meminta kepada Allah. Ya. Meminta, kalau tidak meminta, nah ini kadang bagaimana mau sampai kepada suatu tujuan kalau kita tidak mau berjalan, kan?
Bagaimana bisa sampai kita ke tempat yang sangat kita idam-idamkan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya akan diberikan kepada hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Sementara kita tidak mau takwa, tidak mau sholat. Ya, kita kalau bahasa takwa seakan wah itu bukan makom saya. Ya bahasanya sholat, karena orang sholat itu sudah pasti takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting. Wa aqimis sholata lidzikri. Bikin surga tapi tidak mau sembahyang, malah pray sembahyangnya. Ya, bagaimana bisa mendapatkan surga, lewat pintu mana? Mau mendapatkan gajian tapi tidak mau begawe. Nah, itu perumpamaannya. Yang lain dapat gajian setiap bulan, ada yang 5 juta, ada yang 4 juta, ada yang 3 juta. Iya, kita tidak dapat tapi hendak juga duitnya. Cuman kita kada begawe, kayak apa? Ya, nih, bisakah kita ya hendak makan makanan itu sampai ke muntung kita kada mencari makanan itu. Ada makanannya tapi kada dimasak. Barasnya ada, iwaknya ada, ya, uyahnya ada, minyak ada, ya, listrik ada, kompor ada, tapi pian cuman mengitihi aja. Kada memasaknya, bagaimana bisa sampai makanan itu untuk dimakan? Sampai ke muntung kita untuk bisa dimakan, untuk bisa dikonsumsi, kan suatu hal yang mustahil. Ya, secara umum, kecuali mungkin kalau wali Allah bisa berdoa, baras bisa jadi nasi. Ya, baras bisa jadi nasi. Ya, itu doanya para aulia bisa jadi kabul. Ya, aku hendak mencoba aja baras. Kun payakun. Kun jadilah baras. Jadi aja di baras wujudan. Memang baras dasarnya. Ya. Gada kawa hendak menjadi nasi harus dimasak berdahulu. Kada kawa langsung dimakan. Berarti makan barasnya. Ya. Kada kawa. Nah, begitu juga seseorang tujuannya hendak masuk ke surga. Hendak mendapatkan bidadari, yang dihayalkan bidadarinya aja. Tapi kada mau begawe dengan Allah Subhanahu wa taala. Kada mau menuntut ilmu, kada mau sembahyang. Bagaimana bisa mendapatkan surga itu? Ujar Allah, bukan aku ini kada mau memberi. Cuma nikam kada hakun. Sudah aku berikan jalan, nikam kada mau menjalani jalan itu. Nah, kayak apa bisa mendapatkan surga? Sesuai dengan yang ikam hendaki sudah aku sediakan. Cuman kamu tidak mau memasukinya. Gitu. Jadi kita ingin beramal itu meminta dulu kepada Allah. Ya Allah, berikan kami keistiqomahan dalam melaksanakan sembahyang 5 waktu. Minta kepada Allah. Ya Allah, berikan kami kesempatan untuk dapat menuntut ilmu di Masjid As-Salam meninjau. Minta kepada Allah. Sebelum guring itu minta berdahulu. Ya Allah, kalau secara zahir ulun diuyuh ya Allah, tapi dengan kekuatan pian pang, berikan kami kesempatan kembali untuk dapat menuntut ilmu esok pagi ya Allah, sehabis sembahyang subuh di Masjid As-Salam. Ya, kita kada tahu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Hei, ayo bangkit sembahyang subuh jam 4 dah, parak setengah 5 parak subuh. Bangun akhirnya. Berjalan. Bisa berjalan. Ya, tuh masjidnya, naik tangga. Masa dibimbing oleh Allah, kita kada tahu. Kalau tanpa dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, kada kawa kita. Jangankan yang jauh, yang parak aja. Iya, cuma tahu aja di situ ada masjidnya, tahu aja. Tapi kada suah masuk. Biasa ya, aku lalu doang. Iya, kada biasa masuk, apalagi duduk. Ya, bersimpu di majlis yang
penuh dengan kemuliaan ini. Minta rizki, minta kepada Allah itu minta, ya Allah berikan aku rizki, ya, bighairi ta'ab, tanpa aku mendapatkannya dengan susah payah. Oh begitu, minta kepada Allah, nggak ada salahnya. Ya, nggak ada salah kita minta kepada Allah, itu justru paling tepat. Orang yang tidak mau minta kepada Allah itulah yang bermasalah. Wa amma man bakhila wastaghna, wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang bakhil itu orang yang merasa cukup dengan Allah. Kada biasa ingin minta kepada Allah. Cobai kami itu berdoa kepada Allah. Doa apa? Doa apa lagi? Aku kan usah berdoa lagi dengan Tuhan. Sudah dapat semuanya ya. Nah, sudah dapat semuanya. Karena usah minta lagi dengan Allah. Ya, supan aku, bukan supan bang. Ya, kulir aku. Nah, kalau supan mungkin bagus saja. Kulir aku berdoa aja. Karena sudah diberikan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa cukup. Padahal ya banyak kekurangannya. Mungkin dari sisi harta dia banyak, tapi sisi amaliyahnya. Jangan mengira, wah aku sudah dapat semuanya nih, hartaku sudah banyak semuanya ini. Dapatkan, ya, mulai daripada rumah, mungkin tanah, gawean, sampai bini, alhamdulillah, pokoknya dapat semuanya. Ada usaha aku minta lagi kepada Allah. Tapi bagian ibadahnya kolir. Nah, ini kelemahannya berarti di situ. Ya, jangan merasa cukup dulu, masih banyak kurangnya di situ. Secukup-cukupnya kita, ya, tetap kita ini statusnya sebagai orang fakir di mata Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, antumul fuqara wa nahnul aghniya. Kalian itu orang fakir, saya yang sugih, zat yang maha kaya. Aku Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian hambaku semuanya, ujar Allah, al-fuqara. Ya, al-fuqara, fakir. Ya, maka jangan merasa cukup dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus merasa kurang terus. Ya, beramal merasa kurang terus. Kalau sudah merasa cukup, akhirnya tulak haji atau tulak umroh sehabis itu kada sembahyangan lagi. Karena merasa cukup tadi itu kan dari Allah Subhanahu wa taala. Aku sudah cukup. Kenapa? Banyak aku sembahyangnya di Masjidil Haram Mekah, di Masjidil Haram Nabawi. Waduh, Masya Allah. Sekali sembahyang aja berapa itu dapat pahala? 100.000 di Masjidil Haram. Bayangin, cukup dibanding dengan sembahyang di As-Salam. Bandingannya 100.000. Kayak apa? Hah? Sekali sembahyang di Masjid Nabawi 1.000. Ya. Waduh, karena ada bandingannya. Jadi aku semalam tuh waktu di sana tuh banyak aku sembahyang di masjid terus. Kadang mau aku di luar Masjid Haram. Pas sampai ke Indonesia, ke wadahnya kadang mau sembahyang lagi. Karena merasa cukup tadi itu. Nah, kalau bisa tetap sekalipun sudah diberikan nilai dari hasil ibadah kita itu, nah sekian banyaknya nilai pahala kamu. Ya, duduk di majlis ilmu sesaat saja itu nilainya lebih baik daripada 1.000 rakaat sunnah. Akhirnya kada sembahyangan sunnah lagi. Ampihan dan sembahyang sunnah. Nah, Pak, aku duduk sesaat aja nih lah. Lebih baik daripada 1.000 rakaat. Aku di pagi bermajlisan, siang bermajlisan, sore bermajlisan pulang, malam bermajlisan pulang. Nah, kada usah lagi sembahyang sunnah. Tekepai sudah. Sembahyang sunnah. Jangan merasa cukup. Kalau untuk Allah Subhanahu wa taala kurang terus, ya Allah, berikan terus kemampuan, kesemangatan untuk saya biar saya bisa terus beramal. Karena amalan saya baru sedikit, ya Allah, berarti kan masih kurang. Nah begitu. Seperti kita makan yang selera gitu. Sudah makan dapat 1 piring, tambah lagi. Nambah lagi. Orang sudah berampihan, tambahi lagi. Waduh, ini selera ini.
nyaman bener nih, ada cacapannya ini. Tambah lagi, nggak ada cukup-cukupnya. Begitulah dengan Allah. Kalau dengan sesama manusia boleh kita merasa cukup, supaya kita ini terjaga, jangan sampai minta-minta kepada manusia. Ini kadang orang zaman sekarang terbalik. Banyak datang ke rumah-rumah manusia, ke rumah-rumah orang sugih, ya, minta-minta dengan mereka, merengek dengan mereka. Om, tolong om, hutangku banyak om, habis hari raya om, aku semalam karena kawan tukar baju om, aku mau hutang om, bantu aku om, sedikitlah om, 1 juta barang om, bagi piatu teh gigi aja om, 1 juta om. Ya Allah, mendatangi orang sogeh, minta duit sampai merengek-rengek, memohon-mohon. Ya Allah ya Rabbi, datang lagi, dapat dari sini, datang lagi ke orang sugih, mana lagi kira datanginya. Om, tolong om, bagi om, zakatnya om, zakatnya Pak Haji. Ya kada usah banyak-banyak Pak Haji lah, 10 juta aja. Oh, kada usah banyak-banyak, 10 juta aja. Aduh, jar Pak Haji dikam di 10.000 aja kali. Minta 10 juta, kada usah banyak-banyak. Ikam ini. Merengek-rengek dengan manusia, minta pertolongan, datang ke fulan. Kadang ulun ini sudah berdatang ke sini, kada dapatnya. Hanya pian aja. Yakin ulun pian topang yang membantu aku aja. Masya Allah, merayunya harap benar. Sesama rindaan aku datangi, kereda yang membuka pintu, apalagi memberinya. Pokoknya di hati itu pian topang dan memberi. Harap merayu. Tapi dengan sesama manusia ini yang perlu kita jaga, karena boleh kita minta kepada sesama manusia. Adabnya secara ilmu filsafat, ilmu tasawuf, sekalipun kalau memang kita ini ada perlu dengan manusia itu, jangan lupa lapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya mau datang dengan haji fulan. Saya ada perlu ya Allah, saya minta rizkimu itu mungkin ada di tangannya si fulan. Ya Allah, bantu aku ya Allah. Bantu aku ya Allah untuk mendapatkan rezeki darimu pelantara si fulan, si haji fulan. Nah, mungkin kita mau lagi hutang. Nah, ya, lembutkan hatinya. Jangan sampai begitu melihat muka aku langsung buka sini. Jangan ya Allah. Begitu melihat, wah, langsung buka. Waduh, itu ketakutan pendahulu. La ilaha illallah. Hah? Jadi jangan meminta sekali-kali kepada sesama manusia. Sekalipun kalau memang terdesak harus minta. Adabnya itu dah. Maka lapor dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut cemburu Allah. Cemburu Allah ini, waduh, cemburunya tinggi Allah ini. Cemburunya tinggi. Jangankan kita langsung minta kepada manusia, kita di saat sembahyang kita berpaling saja Allah cemburu. Hei, bahasa kitanya. Kenapa kami ini berpaling dari aku? Ada yang lebih bungas dari aku kah? Lihat lagi sembahyang, Allahu Akbar, ada yang lalu dihiga. Mbak bungasnya dalam hati. Sudah bungas baju habang pulang. Aduh hai. La ilaha illallah. Lagi sembahyang masih tahu ada bebindian yang berlalu itu pakai baju habang. Waduh, tadi aku pas sembahyang. Siapa gerak tuh yang berlalu itu? Pinanya balu bang. Oh, tanya balu di kasapinya. Lain jalannya aja. La ilaha illallah. Itu Allah cemburu. Cemburu. Seraya Allah menyatakan, kurang apa aku ini? Ya, kurang bungaskah? Kurang cantikkah? Kurang kerenkah? Sehingga kamu berpaling dari pandangannya kepada aku? Waduh, ini makanya fokus kalau sembahyang. Jangan melihat sana, melihat sini. Cemburu Allah. Ya, bahkan dinyatakan dalam ilmu tasawuf, orang yang selalu melirik-lirik matanya ketika di dalam sembahyang,
Nanti di yaumil kiamah kalau melirik ke kanan, sebelah daripada muka bagian kanannya itu akan hilang. Melirik lagi ke kiri, mukanya tambah bercahaya, jadi hilang mukanya. Allah, kena cemburunya Allah kadang mau dibagi-bagi cintanya. Kalau sudah Allahu Akbar, inna salati wa nusuki wa mahyai wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau sudah demikian, sudah kada usah lagi kita terganggu, terusik dengan suatu apapun, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah berikrar. Bahkan maaf ya, corona sekalipun disampingkan, jangan takut lagi kalau sudah kita menghadap Allah itu dengan corona. Jangan takut lagi, karena itu urusan Allah, sudah di bawah lindungannya Allah. Kalau sudah di bawah perlindungannya Allah, fi zimmatillah, di dalam perlindungannya Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus takut lagi? Segala sesuatunya itu karena ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang sekalipun ada sesuatu seumpama diciptakan oleh manusia, tetap pada dasarnya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, khafahu kulli syai', maka segala sesuatu itu akan menghindar darinya, akan takut darinya. Jangan takut sudah. Ini lagi sembahyang aja separoh-separoh. Lagi sembahyang aja masih separoh-paroh. Masih ada takutnya ini, takut itu. Ada yang wahin aja, bahailah lah, ya sudah. Acau dah sudah. Atau disuap ya sini. La ilaha illallah. Jangan. Kita sudah sepenuhnya diserahkan kepada Allah. Inna salati wa nusuki, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyai wa mamati, hidup matiku, lillah, hanya bagimu ya Allah. Tapi habis itu mata menceleng, dustai kamu ya Allah. Hanya rikam bepada hidup mati karena aku. Belum 5 menit mata sudah menceleng dengan yang lain. Tampar nih kamu. La ilaha illallah. Ini dusta. Ini diibaratkan rayuan gombal. Rayuan gombal. Ding, pokoknya ikam tuh segala-galanya bagi aku. Tidak ada wanita pilihan bagiku selain daripada kamu. Pokoknya kamu tuh the best sedunia. Tidak ada yang paling beautiful selain engkau, Ding. Pokoknya hidupku semuanya aku curahkan hanya kepadamu, Ding. Umay, ya kadang taunya esoknya sudah berjalan dengan wanita yang lain. Wah, ini kurang ajar, dusta ini. Iya, gombal ini. Aduh, ini yang disambat ngarannya buaya darat itu. Jadi ada buaya tuh hidup di banyu, ada yang di darat kadang kawan di banyu. La ilaha illallah. Kalau sudah lillahi ta'ala, itu urusannya Allah. Allah yang akan mengatur. Kalau bujur-bujur kita menghadap Allah, bujur-bujur inilah orang yang sembahyang subuh itu fi zimmatillahi hatta yumsi, sampai dengan sore hari. Kada usah takutan lagi sudah. Sampai sore ini dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, asalkan bujur-bujur kita menghadapnya kepada Allah itu. Bujur-bujur. Lain kau dengan separuh-separuh itu, Pak. Ya Allah, kami dengan aku aja kada khusyuk. Dengan aku aja kada khusyuk, kada percaya. Apalagi dengan yang lain. Dengan aku yang menciptakan ikam, dengan aku yang beri makan ikam, dengan aku yang beri rezeki kepada ikam. Ikam masih aja ragu dengan aku, masih kada percaya dengan aku. Siapa yang dikau percayain? Masya Allah, jara Allah itu. Siapa gerang orangnya mana? Kalau sudah kada percaya dengan aku, dengan siapa lagi kau percaya? Ujar Allah Subhanahu wa taala, bahasanya dengan itu. Allah sudah sepenuhnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Warahmah, begitu juga rahmat kasih sayang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, irhamna wal muslimin. Kan rahmat, kasih sayangi aku ya Allah, kasih sayangi aku
kasih sayangi kuitanku, kasih sayangi kakawalanku dan umat kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Irhamna warhamhum. Sayangi kami dengan mereka semuanya ya Allah. Jangan lupa kalau kita berdoa itu, jangan cuma kita seorang aja, libatkan yang lainnya. Mintakan kepada Allah, ya Allah, seperti mana engkau merahmati aku, rahmati juga kuitanku. Kuitanku tuh nah, yang begitu kasih dan sayang dengan aku, rahmati Sidin ya Allah. Meminta. Kayak apa mengharap rahmat Allah tapi kan suah meminta, memohon. Ya, jadi diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita meminta itu jangan sampai dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Dididik hati kita supaya ada tertanam keyakinan dan kepercayaan yang maksimal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah. Ya, apalagi pada malam hari mintanya kayak bubuhan pian ini, kayak bubuhan nini itu tidak diragukan lagi. Kalau kayak ulun nih masih anom lah. Oh, si anom. Kisahnya aja Bang masih anom. Masih anom ini berbeda dengan bubuhan pian ini. Ya, bubuhan pian ini biasa kalau bangkit itu bangun itu mungkin jam 2 jam 3 lah. Bubuhan kami ini hanya guringan gitu. Hanya guringan jam 1 jam 2 hanya guringan bubuhan pian itu sudah bangun. Ya, sudah mengatuk pintunya Allah, tuk 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 tuk. Nah, mengatuk pintu Allah lewat apa? Lewat tahajudnya, lewat tasbihnya, lewat witirnya. Bubuhan pian ini sudah, aduh masya Allah, ini muka-muka witir pada tadi ini. Iya, ya kalau muka witir ini, ujur ulun yakin 100% pian ini muka-muka witir, muka ganjil gak dapat 2. Kalau muka gandam berarti ada 2 di situ. Muka witir. Nah, ini luar biasa. Ya. Jadi ulun di semalam waktu ke Banjarmasin pas berziarahan itu, ya berziarah ke Datuk Lampayan, ke Baguru Sekumpul, ke mana lagi, ke Basiri, menziarahi juanan hidupnya. Ada kuitan angkat ulun di sana, kebujuran di sana adalah Habib Muhammad Ba'alawi. Oh ya, Habib Muhammad Ba'alawi ini Sidin 3 tahun sudah berdiam di Kalsel. Ya, anaknya Al Habib Bakri ini parak dengan Habib Umar, dari orang Tarim asli. Ya, jadi ada 2 beding sanak di sana. Ya, ding sanaknya Nang Saikong sudah kau pandir bahasa Banjar sudah kawa. Ya, tapi orang Tarim, alim. Sampai dijuli kubuhannya itu kitab berjalan. Kitab berjalan. Bukan kitab yang diadak dalam lemari itu, bukan. Kitab berjalan itu. Artinya alim, tapi udah kau pandai bahasa Banjar, masya Allah. Ya. Nang beding sanaknya Nang Saikong lagi berkholwat sini. 3 tahun sudah berkholwat. 2 tahun di Martapura, 1 tahun di Banjarmasin. Luar biasa. Lihat muhanya aja bercahaya benar. Awaknya memang kurus, tapi memang jiwanya yang lamak. Ya, ulun berkesahan dengan beliau itu mulai daripada habis maghrib jam 6:30 lah sampai jam 1. Ya, ulun ada beberapa peserta umpat dengan ulun itu bangun guring. Artinya sudah pertamanya semangat dia kalau terkepai guring. Habis guring bangun lagi masih aja. Ya, beli makanan, habis makanan, nah mulai mengantukkan pula. Bangun lagi, masih lagi berkesan. Sidin ini tambah malam. Ulun perhatikan matanya, bola matanya itu tambah besar. Artinya apa? Tambah sehat, tambah malam, tambah sehat. Tambah memasuki jam 1, tambah lebar lagi matanya. Amun kita tambah layu. Wah, memang membuat ahli kholwat ini kadang-kadang dilawan. Jadi kalah kita. Ya Allah ya Rabbi. Oh, tambah malam tambah asik. Ya. Kisahnya itu tambah menyentuh. Kisah-kisah alam sebelah tuh Pak. Waduh, mantap benar. Ya Allah, jarul luar biasa ini. Sampai jam 1 ujar sini.
Aku melihat rubuhan pian sudah guringan. Takutan kena subuhnya pulang tertinggal. Dah, kita tutup je pertemuan kita sampai sini aja. Sekalipun stumat kayak apa, dan jam 6 sampai jam 1. Hujannya stumat. Aduh, memang biasa orang dialog dengan Allah tuh nah. Nah, stumat kayaknya berdoa. Nah. Biasa tuh, berdoa terus ini. Kadang mau berdapat dengan manusia itu, kecuali orang-orangnya aja. Alhamdulillah kami ditakdirkan ya kawa berdapat dengan beliau ini. Ya, di Banjarmasin orang banyak kada tahu tuh. Ya, banyak orang kada tahu karena di dalam kamar terus. Di dalam kamar terus orang keluar. Luar biasa, tapi tahu hal ihwal keadaan apa namanya di Banjarmasin, keadaan di Martapura, tahu beliau. Keadaan para ulama-ulama di sana, sampai menyambat ngaran Mbah Burus Kumpul, menyambat ngaran Datuk Lampayan, Hamid bin Abbas, Bahashim bin Sambat. Waduh, luar biasa. Beliau ini luar biasa, sampai hati itu tertarik dengan nubuhannya. Allah luar biasa. Itu ahli Allah. Dan beliau kalau minta itu kepada Allah sekitar jam 3, jam setengah 3 itu waktu yang paling ideal. Minta di situ kepada Allah, pasti yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di situ tuh tahu ababu sama dibuka pintu langit. Nah, jam 10 hanya minta jam 10. Belum apa-apa loh minta itu, kalau jam 10 tuh ibadah dulu. Enak kalau hendak meminta kepada Allah, hemat. Nah, itu jam 3. Keubuhan ini. Nah, kalau ini kai itu kebiasaannya sudah. Kalau sudah jam 3 kena kau guring lagi. Ya kalau nih jam 3 kena kau guring lagi itu. Langsung bangkit tuh. Wah, luar biasa men kita yang anom ini. Ya tadi topang jam 1 hanya guringan. Kayak apa anak bangkit jam 3 itu kata kau ini. Aduh, hai. Jadi cemburu lu dengan beban pian ini, hai. Masya Allah, makanya muhawitir pian ini. Luar biasa itu. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kesempatan yang sudah terbiasa bangkit jam 2, jam 3, jam 4. Lalu jam 6 itu terlalu benar. Sudah ditutup kembali itu. Itunya itu. Jam 4, jam 3, setengah 3 itu waktu ideal. Seperti mana pagi harinya waktu ideal itu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu jam 9. Jam 9 pian sembahyang duha 2 rakaat memohon kepada Allah. Karena pada saat yang bertepatan dengan waktu itu banyak orang sibuk dengan urusan dunia. Karena dalam bekerja itu pun waktu idealnya itu ya sekitar jam 9 sampai jam 11. Kalau sudah lewat daripada itu jam setengah 12 pikirannya sudah makanan dan sudah. Nah, jam setengah 12 parak lagi kita makanan. Nah. kalau sudah jam 12 jangankan sudah jam 12 sudah azan aja dipadahkan waktu makanan. Bukan waktu sembahyangan lagi, bukan waktu begawian lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Zuhur kena, waktu makan tiba aja. Waktu makan tiba. Di mana kita makanan dah? Di mana kita makanan? Langsung tuh. Ininya channelnya ke situ. Di mana kita makanan? Di mana kita makanan? Bukannya sembahyangan, di mana makanan? Orang di mana masjid kita sembahyang nah. Sudah terbiasa seperti itu. Jadi waktu ideal begawe itu baik perkara dunia ya, itu sekitar jam 9 sampai jam 11. Ya, habis zuhur, habis makanan, wah tambah lagi gak fokus dah. Ngantuk. Ya, sunnahnya dibaratkannya itu begawe itu sunnahnya habis zuhur. Kalau jam 9 itu masih press. Wah, semangat begawe. Begitu juga di saat tengah-tengah orang sibuk dengan dunianya, kita sibuk berdoa kepada Allah jam 9. Kada usah banyak-banyak pian melaksanakan sembahyang, cukup 2 rakaat saja. Banyak-banyak daripada hati, nah hati kada terima. Ya, tapi 2 rakaat tulus pian, khusyuk pian, wujud-wujud das. Ya Allah, berdoa di situ. Itu waktu ijabah. Ya, kalau pian sampai lakukan itu setiap hari, tidak mungkin Allah jadikan pian fuqara, itu tidak mungkin. Ya, jam 9, teng,
2 rakaat. Habis itu terserah pian hendak manakah. Yang penting begitu jam 9 ini waktu ideal dalam berdoa. Salat duha pagi itu jam 9. Ya, luar biasa kalau kita bisa berdoa di situ. Meminta di situ kepada, minta apa? Minta rezeki. Minta kawa kita istiqomah beribadah, minta supaya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Ya, karena waktu yang sangat ideal. Wa inna ma arada subhanahu min al-'abdi an yamla'a khazainahu huwa mimma yanfa'uh. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita tentang perbendaharaannya, bahwasanya terpenuhi dengan segala sesuatunya, maka Allah menghendaki kepada kita agar perbendaharaan kita itu diisi dengan perbendaharaan yang ada dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Diisi dengan apa? Dengan ada beberapa kriteria, insyaallah akan kita sambung nanti di pertemuan yang akan datang. Di waktu dan tempat yang sama. Jangan kemana-mana dulu. Kita break di sini. Insyaallah kalau Allah mengizinkan kita sampai berjumpa kembali di waktu berikutnya. Insyaallah kalau kita berkumpul besar, kita niatkan karena Allah dan Rasulnya, mudah-mudahan yang sudah kita lalui daripada waktu-waktu kita untuk beribadah kepada Allah, untuk beramal soleh, semoga oleh Allah diterima dengan sempurna dan hasilnya bisa kita rasakan di dunia dan kelak di akhirat. Amin insyaallah ya rabbal alamin. Semoga hajat pian seberataan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi, dijaga, diselamatkan di dunia sampai nanti di akhirat, dan berkumpul di dunia di majlis-majlis ilmu dengan para ulama, para habaib. Mudah-mudahan Allah kumpulkan pulang kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan para nabi, para sahabat, para salihin, para tuan-tuan guru kita, para habaib. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daiman bidawamin mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Nas'aluka al-huda wa at-tuqa al-'afafa wal-ghina, nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan salihan mutaqabbala wa rizqan halalan kathiran tayyiba, wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa 'amalin la yarfa'u wa du'ain la yustajabu lahu. Nas'aluka 'ilman ladunni wal mashrab safil hadi wa hab ya ghani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillah rabbil alamin. Berikutnya mari kita sama-sama untuk melaksanakan salat isyraq dengan secara berjamaah dengan niat usalli rakaatil isyraq wad duha wal istikharah wal hifdz, ya, sunnatan ma'muman lillahi ta'ala. Satu kali melaksanakan maka mendapatkan 4 item pahala dari Allah Subhanahu wa taala: pahala duha, pahala isyraq, pahala istikharah, dan pahala hifdz. Mudah-mudahan dengan demikian salat hifdz, salat pemeliharaan kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.